kali ini saya akan memenuhi tugas filsafat ilmu yang menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pertama-tama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan agar tetap berkembang secara ilmiah dan bermakna. Dalam modul filsafat ilmu dijelaskan bahwa filsafat ilmu membantu menelaah dasar-dasar ilmu secara kritis, sistematis, dan rasional. Dalam pendidikan, filsafat ilmu mengawasi apakah suatu teori, metode, atau kebijakan pendidikan sudah sesuai dengan kaidah ilmiah. Ilmu pendidikan tidak hanya berisi praktik mengajar, tetapi juga harus memiliki landasan teori, metode penelitian, serta tujuan yang jelas. Oleh karena itu, filsafat ilmu membantu memastikan bahwa dalam pendidikan berkembang berdasarkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, filsafat ilmu memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membantu karakter dan etika. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tidak kehilangan arah dan tetap berorientasi pada pengembangan manusia secara utuh. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi, pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan mampu berpikir rasional. Hal ini sangat penting bagi perkembangan filsafat ilmu karena filsafat ilmu berkembang melalui proses berpikir, bertanya, dan mencari kebenaran. Melalui pendidikan, peserta didik dilatih untuk menganalisis masalah, menguji fakta, serta berpikir logis dan sistematis. Sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, objektif, terbuka terhadap pendapat, dan menghargai bukti merupakan bagian penting dalam filsafat ilmu. Pendidikan juga menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Semakin baik kualitas pendidikan, maka semakin berkembang pula penelitian, inovasi, dan pemikiran ilmiah. Dengan demikian, pendidikan dan filsafat ilmu memiliki hubungan timbal balik, yaitu filsafat ilmu memperkuat pendidikan, sedangkan pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membelah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji suatu masalah secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Dalam modul filsafat ilmu, analisis filsafat ilmu dilakukan melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dikaji dalam pendidikan. Ontologi digunakan untuk memahami hakikat manusia, belajar, pengetahuan, dan tujuan pendidikan. Contohnya, apa hakikat peserta didik, dan apakah pendidikan hanya untuk memperoleh nilai atau membentuk karakter? Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian, dan cara guru menyampaikan ilmu. Contohnya, bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, kemudian metode pembelajaran apa yang paling efektif. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia. Contohnya, apakah teknologi dan pendidikan digunakan secara bijak? Kemudian, apakah pendidikan sudah memberikan manfaat bagi masyarakat? Karena mampu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam dan menyeluruh, filsafat ilmu disebut sebagai alat atau pisau analisis dalam memahami persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat ditemukan dalam berbagai bidang pendidikan seperti kebijakan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah menyusun kebijakan pendidikan berdasarkan kajian ilmiah dan nilai kemanusiaan. Contohnya adalah penerapan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran sesuai kebutuhan dan potensi peserta didik. Yang kedua, dalam kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan tujuan pendidikan rasional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam penyusunan kurikulum. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, berpusat pada siswa. Misalnya diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini sesuai dengan filsafat ilmu yang mendorong peserta didik berpikir kritis dan ilmiah. Yang keempat, dalam penelitian pendidikan. Guru atau peneliti melakukan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Penelitian tersebut dilakukan secara sistematis dan berdasarkan metode ilmiah sehingga mencerminkan penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Demikian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.